Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan memulai belajar kitab Sahih Bukhari, mana kitab Sahih Bukhari ini yang menjadi kitab sahih setelah Al-Quran, yang mana kredibilitas Imam Bukhari sudah nggak diragukan lagi, kitab yang paling sahih, memuat tentang hadis-hadis sahih dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan memulai tentang kitab permulaan wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua diberikan kemanfaatan ilmu oleh Allah, diberikan karunia bisa memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu al-Imam al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kaifa Kitabu Bada'il Wahyi, kitab permulaan wahyu. Bab kaifa, bagaimana, karena ada bad'ul wahyi, oleh permulaan wahyu, ila Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qaulillahi jalla dzikruhu, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dihi. Inna, sesungguhnya kami, auhayna, telah mewahyukan kami, ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, kama, sebagaimana, auhayna, telah mewahyukan kami, ila Nuhin, kepada Nabi Nuh, wan nabiyina, dan kepada para nabi, min ba'dihi, setelahnya Nabi. Haddatsana Humaydi Abdullah bin Zubair, telah menceritakan kepada kami oleh Humaid Abdullah bin Zubair, qala, berkata, ya Humaid Abdullah bin Zubair, haddatsana, telah meriwayatkan, menceritakan, kepada kami, Sufyanu, oleh Sufyan, qala, berkata Sufyan, haddatsana, telah menceritakan kepada kita, Yahya bin Sa'id al-Ansari, oleh Yahya bin Sa'id al-Ansari, qala, berkata Yahya bin Sa'id al-Ansari, akhbaroni, telah mengkhabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim, oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimiyu, annahu, sesungguhnya Muhammad bin Ibrahim, sami'a, mendengar ia, Muhammad bin Ibrahim, Al-Qamah bin Waqqasin al-Laisiyya, akan kepada Al-Qamah bin Waqqas al-Laisi, yaqulu, berkata Al-Qamah, sami'tu, mendengar aku, Umar bin Al-Khattabi, akan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ala mimbar, di atas mimbar. Qala, berkata Umar, sami'tu, mendengar aku, Rasulullah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Innamal a'malu, sesungguhnya amal-amal binniyati, itu tergantung daripada niat. Innamal a'malu, sesungguhnya pirang-pirang amal, amal-amal binniyati, itu tergantung daripada niat. Wa innama, dan sesungguhnya, likulim, bikin, bagi setiap orang, ma, akan perkara, nawa, yang ia niatkan. Paman, maka barang siapa, kanat, ada ia siman, paman, maka barang siapa, kanat, ada hijrathu, oleh hijrahnya siman, ila dunia, kepada dunia, yusibuha, yang mencapai ianya siman, akannya dunia,
au ila imro'atin, atau kepada perempuan yankihu yang bakal menikahi siman akannya itu perempuan. Fa hijratuhu, maka bermula hijrahnya ia siman, ilama kepada apa-apa hajaro yang meniatkan ia siman, ilaihi kepadanya itu emak. Nah, jadi hadis ini menerangkan tentang niat ya. Jadi niat itu kata Rasul ya, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung daripada niat. Kalau kita melakukan sesuatu itu yang tergantung daripada niat kita. Kita niat belajar agar ingin tenar, kita niat belajar agar ingin dipanggil kiai, dipanggil ustadz, maka nanti kita bakal dapetin itu, tapi nggak dapetin pahala belajar gitu, karena mencari validasi gitu. Tapi kalau misalkan niat kita thalabul ilmi, ya menghilangkan kebodohan ilmu dan mengharap ridho Allah, ya itu maka akan mendapatkan pahala. Nah, semua itu tergantung daripada niat, maka luruskanlah niat. Ingin melakukan sesuatu, luruskanlah niat lebih dahulu, agar supaya pekerjaan kita mendapat nilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa inna malikul imrin, dan sesungguhnya setiap orang ma perkara apa-apa nawa yang ia niatkan. Itu paman kanat, maka barang siapa kanat ada hijratu, oleh hijrahnya siman, ila dunia, kepada dunia, yusibuha, yang ingin dicapai akannya itu dunia. Nah, jadi misalkan seseorang niatnya karena dunia, dia belajar karena dunia, ingin jadi tenar, ingin disebut kiai, ingin dihormati, gila hormat, maka yang ia dapatkan yaitu hanya kemuliaan di dunia, tapi nggak mendapatkan kemuliaan di akhirat. Ya, seperti itu. Dalam pembukaan Sahih Bukhari, ya, hadis pertama adalah innamal a'malu binniyat. Man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imratin yankihuha. Tapi, ya, kalimat faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihnya kok nggak ada di sini. Kok nggak dicantumin gitu sama Imam Bukhari. Padahal nih hadis secara teks lengkapnya itu faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Nah, apa kata para ulama? Al-Imam Al-Khattabi ya menyebutkan bahwa dalam semua naskah riwayat Al-Humaid yang sampai ke murid-murid Al-Bukhari, teks hadis ini terpotong. Nah, bahkan Imam Khatib itu heran kenapa bisa potongan penting itu nggak tertulis. Tapi beliau menegaskan, ya, Imam Al-Khatib menegaskan bahwa dalam sanad lain Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini secara lengkap. Maksudnya hadisnya itu secara lengkap diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada paman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih gitu. Bahkan dalam hadis Arba'in, Al-Imam Nawawi menambahkan teks potongan itu ya di awal tuh, innamal a'malu binniyat, itu ditambahkan oleh Imam Nawawi. Ya, ditambahkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Seperti itu. Ya. Nah, paham ya sampai situ ya. Mungkin ada di riwayat yang lain. Nah, di sini ya Imam Bukhari nggak mencantumkan, tapi di riwayat yang lain itu dicantumkan. Nah, seperti itu. Mengapa Imam Bukhari melakukan hal ini? Ya, sebagian ulama berpendapat mungkin untuk menguji kecerdasan para penuntut ilmu supaya mereka mencocokkan riwayat satu dengan riwayat yang lain. Nah, mungkin juga beliau menuliskan versi ringkas untuk fokus pada aspek niat, karena babnya adalah permulaan wahyu. Dan hadis ini ditekankan sebagai muqaddimah kitab. Seperti itu. Jadi apakah hadis ini sahih? Ya 100% sahih. Terus apakah ada bagian yang hilang? Pada satu jalur sanad iya, karena diringkas gitu oleh Imam Bukhari. Nah, apakah Imam Bukhari salah? Enggak. Ini termasuk metode daripada Al-Imam Al-Bukhari.
Nah, versi lengkapnya ada di tempat lain dalam Sahih Al-Bukhari sendiri dan Musnad Al-Humaid seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya itu. Jadi di sini karena tujuan meringkas ya Imam Bukhari. Terus hadis kedua. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah. Haddatsana telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf oleh Abdullah bin Yusuf. Qala telah berkata Abdullah bin Yusuf akhbarona telah memberikan khabar nak kepada kita Malikun oleh Malik an Hisham dari Hisham bin Urwah an abihi dari bapaknya an Aisyah dari Siti Aisyah ya Ummul Mukminin radhiyallahu anha annal Haritha bahwa sesungguhnya Haris ya annal Haritha bahwa sesungguhnya Haris bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala bertanya Haris Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata Haris, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa bagaimana ya tidak datang kepada engkau al wahyu ya oleh wahyu. Bagaimana wahyu itu datang kepada engkau? Faqala maka bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyanan terkadang wahyu yakti datang nih kepadaku misla sholatil jarosi seperti gemercik lonceng wahwa bermula ia itu wahyu misla sholatil jaros asyadduhu itu yang paling berat alayya atasku fayabsimu maka berhenti anni dariku. Waqad dan sungguh wa'aitu sadar aku anhu darinya itu wahyu ya ma akan apa-apa kola yang telah dikatakan. Jadi wahyu itu terkadang itu datang seperti gemercik lonceng dan itulah yang paling berat bagi kanjeng Nabi. Lalu wahyu itu terhenti dan Rasulullah paham apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Nah, langsung hafal wahyu itu. Wahyanan dan terkadang wahyu itu ya tamassalu wahyanan dan terkadang itu maksud terkadang datang itu wahyu ya tamassalu seperti menjelma ya li kepadaku al malaku oleh malaikat rajulan akan seorang rajul. Wahyanan dan terkadang datang wahyu ya tamassalu menjelma li kepadaku al malaku oleh malaikat rajulan akan seorang laki-laki fayukallimu maka berbicara nih kepadaku fa'i maka aku paham ma akan perkara yaqulu yang dikatakan yang berkata ia malaikat. Qalat Aisyah telah berkatalah oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha walaqad dan sungguh yang zilu turun ya alaihi kepada Nabi al wahyu oleh wahyu fi yaumis syadidi pada hari yang sangat fi yaumis syadidil bardi pada hari yang sangat dingin fayabsimu maka terhenti wahyu anhu darinya Nabi wa inna jabinahu dan sesungguhnya keningnya Nabi layatafassadu bercucuran sungguh bercucuran arokon keringatnya. Seperti itu. Jadi terkadang wahyu itu turun ya pada hari yang sangat dingin, maka wahyu itu terhenti dari Nabi dan keringatnya Nabi keningnya Nabi itu berkeringat layatafassadu airokan sungguh berkeringat ya keningnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang masalah permulaan wahyu. Jadi yang ditekankan dalam hadis ini ya kita ambil kesimpulannya ya bahwa yang di atas tuh innamal a'malu binniyat segala sesuatu perkara ya yang tidak
dimulai dengan niat yang baik, maka tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, misalkan dalam hadis konteks ini ya, "Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imro'atin." Kenapa di sini ada imro'atin yang kihuha? Karena pada waktu itu ya, ketika ada seorang laki-laki ingin ikut hijrah Kanjeng Nabi, tapi tujuannya ingin menikahi perempuan. Bukan karena Allah dan Rasulnya. Maka ia ya mendapatkan apa yang ia niatkan. Seperti itu. Ya, itu kesimpulan dari hadisnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dikoreksinya saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.